Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu mengajar tentang prakarya dan kewirausahaan kelas 11 ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini ada baiknya kita untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yaitu 3M ya. Lalu di sini sebelum Ibu memulai pembelajaran jangan lupa untuk alat tulis yang berupa pena dan buku ya, agar materi ini dapat dipelajari untuk selanjutnya. Oke, materi hari ini yaitu tentang wirausaha produk rekayasa bidang konvensi energi. Nah, di sini ada bagian-bagiannya ya. Yang pertama itu ada namanya perencanaan usaha bidang konvensi energi. Kalau perencanaan ini dibagi lagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu ada ide dan peluang usaha. Yang kedua ada sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga ada namanya perencanaan administrasi usaha. Lalu yang keempat adalah kebutuhan pasar terhadap produk konvensi energi. Lalu selanjutnya yang pertama ada namanya ide dan peluang usaha, merupakan sumber energi tempat munculnya ya energi yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia seperti kebutuhan biogas, biomasa dan bioetanol akan meningkat di masa yang akan mendatang. Contohnya biomasa. Biomasa ini menggunakan alat bakar ya, alat bakar untuk industri dan perusahaan. Itu salah satu contohnya. Lalu di sini ada yang namanya sumber daya yang dibutuhkan. Kalau sumber daya yang dibutuhkan itu pernah kita pelajari sebelum-sebelumnya, materi yang sebelum-sebelumnya ya. Itu ada namanya manusia atau man. Yang kedua ada money atau uang. Yang ketiga ada material atau bahan. Yang keempat ada machine atau peralatan. Yang kelima ada method atau cara kerja. Yang keenam ada market atau pasar ya. Selanjutnya ada namanya perencanaan administrasi ya. Sebelum kita melakukannya itu ada namanya menentukan jenis dan kualitasnya ya. Kalau menentukan jenis dan kualitasnya ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama yaitu dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Di sini agar masyarakatnya itu bahagia ya, enak ya adanya energi ini ya. Lalu yang B ada namanya produk yang dihasilkan berupa energi listrik yang diperoleh dari sumber energi yang baru ya. Lalu yang C ada produk yang dihasilkan sesuai dengan mutu produk yang diinginkan oleh konsumen. Lalu di sini ada namanya standar proses produksi ya. Nah, pengendalian kualitas merupakan ya untuk memperbaiki ya suatu produk. Makanya di sini ada namanya pengertian dari pengendalian ya. Pengendalian kualitas yaitu usaha untuk mempertahankan dan memperbaiki kualitas produk yang dibuat. Lalu ada namanya tujuan dari pengendalian produk adalah agar hasil atau produk sesuai dengan
spesifikasi yang telah direncanakan ya. Lalu pengandalian kualitas ini ya ada namanya bagian-bagian dari pemasaran. Yang pertama yaitu ada namanya bagian pemasaran. Yang kedua ada namanya bagian perencanaan. Yang ketiga ada namanya bagian pembelian bahan. Yang keempat ada namanya bagian produksi memilih bahan untuk peralatan. Lalu yang C ada namanya administrasi ya. Kalau administrasi yaitu sebuah usaha mencakupi pembelian bahan, proses produksi, pemasaran, penjualan dan distribusi, penerimaan dan pengeluaran uang. Nah, itu disusun semuanya di bagian administrasi ya. Lalu di sini ada namanya kebutuhan pasar terhadap produk bidang konvensi energi ya. Lalu di sini Ibu mau itulah materi untuk pada hari ini ya prakarya. Di sini Ibu mau kasih kalian penugasan ya. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan pengendalian kualitas. Yang kedua, apa tujuan dari pengendalian kualitas? Yang ketiga, sebutkan 4 langkah dalam pengendalian kualitas ya. Itulah materi untuk hari ini. Dikumpul secepatnya ya soalnya. Dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.